Halo Ren Squad and KTM Lovers. Balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage TV, masih sama gue Herman MWG. Oke guys, di samping gue sekarang ada motor KTM yang buatan Cina. Jadi enggak. Ini bukan motor KTM, tapi ini adalah CF Moto 800 MT, yang mana CF Moto itu kita pernah bahas sebelumnya kan, kalau bener nggak sih KTM sekarang buatan Cina. Nah, kita mau sekarang sedikit review motornya dan juga kita jelasin. Jadi di sebelah gue ini ada CF Moto 800 MT, yang mana per 2024 ini KTM dan si CF Moto dia joint venture, ya kan? Dia kerjasama untuk produksi KTM 790 Duke dan Adventure yang sebelumnya produksinya ada di Filipina, sekarang dipindahkan ke Cina, yang mana di pabriknya CF Moto. Nah, jadi ya kalau orang bilang KTM bikinan Cina selain KTM Indo zaman dulu, ya kan? Ya inilah CF Moto 800 MT. Nah, kita bahas yuk. Keren ya modelnya guys. Gokil ya. Lo lihat headlampnya modern banget. Dia udah ada auxiliary light-nya. Ini daylight-nya sih nggak terlalu terang ya kan. Tapi lumayan cukup ngebantu. Dia udah ada, udah on board. Habis itu, ini kita bisa matiin set, ya kan. Nah, terus bentuknya juga, kalau gue bilang memang ini beda banget sama 790 dalam artian 790 itu lebih ke dual purpose. Dia mungkin motor adventure dual purpose gitu. Kalau ini lebih ke motor adventure dual sport atau sport touring. Kenapa? Perbedaan yang signifikan dari si 790 dan 800 MT ini adalah wheel set. Wheel setnya kalau di 790 seperti kita tahu, belakangnya 18, depan 21. Makanya akan lebih enak buat dimainin atau dipakai pada saat melewati obstacle. Kalau ini, gitu, kenapa kalau menurut gue ya, opini gue pribadi, gitu, ini menurut gue ini adalah sport touring, ya kan? Kenapa? Karena wheel setnya dia sama-sama udah jari-jari, tapi ukurannya 17-19, kayak si 390 Adventure, dan dia lebar. Ini belakang 5 inch, depan mungkin sekitar 3 inch atau ya sekitar 3 inch kayaknya untuk depannya. Atau 2,5 inch, 2,5 inch mungkin lebih kayaknya deh. Ya pokoknya intinya dia lebih lebar gitu kan. Dan kemarin kita cobain, nanti ada cuplikannya juga. Ini enak banget handlingnya enak gitu kan. Terus riding posisinya enak. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman penasaran, yang mana sih sebetulnya yang produksi Cina nih, maksudnya motor yang merger ya kan, yang mergernya mereka atau joint venture-nya si CF Moto sama si KTM ini, dia lahir yang mana sih motornya? Lahirnya adalah ini, CF Moto 800 MT. Kenapa gue bilang
ini juga bener-bener bisa dibilang plek, nggak plek ketiplek, tapi dia beberapa komponen itu persis sama dengan si 790 gitu. Yang pasti sih yang paling banget gue akhirnya lihat ya, dan yang paling gue lihat paling sama ya, yang paling sama banget antara si 790 dan 800 MT itu adalah konfigurasi mesin, rangka gitu. Jadi konfigurasi mesin dan rangka itu benar-benar plug atau sama persis dengan 790 Adventure. Jadi mesinnya dia sama LCHC ya kan, twin parallel 270 derajat, persis sama kayak KTM gitu kan, cross plane lah kalau sebutannya mungkin orang sekarang. Jadi dia sama persis. Cuman kelebihannya yang ada di 800 MT adalah, kalau buat gue sih gokil sih. Gue jujur, gue suka banget di motor. Gue nggak ngelihat ini Cina ataupun bangga, karena kenapa? Sekarang brand Cina di otomotif, dari mobil ataupun motor itu udah gila-gilaan banget. Ya kan, lo bisa lihat build quality-nya gue akuin, gokil. Build quality-nya gokil banget, rapih, bagus, detail. Abis itu teknologinya semuanya yang di KTM lo mesti add on lagi, di sini udah ada semua. Yang paling simpel di KTM adanya baru ada di 800, 890 atau di, kalau untuk Nordennya di yang ya Norden 901 ya. Dia udah ada auxiliary ride gitu, atau fog lamp tambahan lah. Dia udah ada on board. Setelah itu crash bar. Full crash barnya udah ada sama side tracknya. Side track udah dapat, jadi lo beli ini motor udah dapat semua, tapi memang boxnya belum, ya kan? Tapi udah dapat, bracket udah dapat, standar tengah udah dapat. Itu yang di mana di KTM 790 lo mesti beli lagi, ya kan? Terus suspensi sama-sama 48 asnya in sama, ya kan? Sama dengan 790. Cuman kalau seperti biasa, kalau si KTM WP, kalau ini kemungkinan Kayaba, karena yang 450 MT juga Kayaba, ya kan. Cuman kalau di sini mereka nggak ngasih tulisannya nih Bu WP ataupun Kayaba, tapi feeling gue sih ini Kayaba. Cuman yang gokilnya dari motor, untuk suspensi depan belakang itu udah ada adjustable-nya gitu. Memang tidak seperti 790R. Jadi ini mungkin lebih ke head to head-nya ke 790S. Jadi bukan ke 790R. Kalau head to head sama 790S, ini untuk suspensinya dia udah jelas-jelas bisa di setting dari preloadnya, terus rebound dan compression. Belakang pun sama, preload dan rebound. Kalau belakang itu dia preload dan rebound ya. Untuk compressionnya dia nggak ada. Sama seperti 790S. 790S malah dia benar-benar hanya suspensi aja, preload aja. Dia nggak ada reboundnya. Depannya pun sama, dia fix, tidak ada adjustable. Kalau 790R kan memang peruntukannya mungkin buat dual purpose ya, jadi atau mungkin buat pro, jadi dia bisa di setel untuk suspensinya. Jadi memang ini head to head-nya dengan si 790S. Oke, tadi gue bilang untuk build quality, untuk model ini head to head sama 790S dan ini udah gokil. Mesin ini LCHC ya kan, sama persis. Terus abis itu yang tadi gue bilang teknologi yang di KTM lo harus beli, di sini udah ada semua. Salah satunya adalah adanya si cruise control. Jadi ini udah ada cruise controlnya, gokil banget. Abis itu ada heaternya, ya kan? Heater tuh ada heater tangan dan heater pantat. Jadi ini udah dapat di sini. Di KTM bisa lo beli, tapi lo mesti beli lagi pastinya. Terus quick shifter dia udah ada. Jadi udah on board semua. Nanti lo bakalan lihat opsionalnya yang ada di si TFT-nya dia gitu loh. Dan yang juga gokil lagi sih adalah ini TFT-nya sebesar gini, ini berapa inch nih? Berapa inch nih, Vi? 10 inch apa 12 inch nih? Dia gede banget. 12,5 inch kurang lebih. Ntar koreksi kalau gue salah. Lo bisa lihat speknya di Google. Tapi gue lagi amazed banget, dari kemarin kita dipercaya sama CF Moto, sama M-Force untuk mereview motor ini. Ya kan, ngelihat semuanya, terus ya kita review lah sedikit ya kan, kalau motor ini enak atau enggak. Jadi kemarin setelah kita cobain, kita lihat semuanya, jadi gokilnya adalah tadi untuk teknologi yang selengkap tadi itu udah ada semua di sini. Setelah itu untuk TFT
dia besar, dan di sini udah ada Android Auto. Gila nggak? Apple CarPlay itu udah ada. Jadi lu nggak perlu lagi tuh pasang-pasang Android Auto aftermarket ya. Kayak kita ada Alien Rider, ada Absolute Rider. Tapi kalau kalian mau nambahin itu juga boleh, biar makin keren. Karena itu jelas ada dashcam-nya. Ini nggak ada dashcam, ini hanya Android Auto aja, gitu. Jadi dia udah ada semua. Di sini semua untuk fungsinya semua ada di tangan kiri dan kanan. Jadi di kiri semua lengkap dan bentuknya juga keren, ya kan? Nah ini bentuknya keren banget. Terus abis itu semua terjangkau sama tangan. Jadi lo gerakinnya semua dari tangan. Tapi lo mau touch screen ke sini juga bisa. Jadi dia bisa dari tangan, bisa kita touch ke screen TFT-nya, ya kan? Terus habis itu dia udah ada hazard. Nah, ini yang nggak ada di KTM, ya kan? Hazard dia udah ada, daylight ada, ya kan? Terus cruise controlnya ada. Habis itu dia bisa voice comment untuk nyalain semua gitu. Jadi sini udah gokil. Riding positionnya jelas ini nyaman, bobotnya juga nggak jauh beda sama si 790S. Jadi ini gokil banget. Nah sekarang gue mau ngasih ke lo yang ada di di speedometer ya. Kalau untuk tampilan tadi udah banyak banget cuplikannya. Nanti mungkin cuplikan kita kasih lagi. Ya Vi ya, masukin semua lengkap biar kalian bisa lihat, gitu kan. Nah ini kita sekarang mau ngasih tahu yang ada di speedometer. Tapi sebelum itu, apa kita kasih tahu harga duluan? Boleh, banyak yang nanya tuh. Banyak yang nanya ya. Nah gini, jadi si CF Moto 800 MT ini itu harga on road-nya itu 315 juta. 315 juta itu dengan lo udah dapat semua, kecuali si box-boxan itu ya. Box-boxan itu dia beli terpisah, tapi lo bracket-bracket sudah dapat. Dan setahu gue kalau nggak salah dia ada 2 warna, putih dan ya kayak gini, hitam grey kayak gini gitu. Kalau dibilang harga, dengan harga 315, kalau buat gue sih ya lo bisa jadi pilihan banget, karena jelas 790 harganya udah 350 ke atas, ya kan. Adapun yang dijual 350 juta, tapi itu stok barang yang 2020 ke bawah. 2019-2020 fin-nya, ya kan. Kalau untuk yang 2022 ke atas atau 2024 yang terbaru, pasti harganya di atas 400, gue yakin banget. Jadi ini bisa pilihan kalian, gitu. Memang brandnya CF Moto, tapi disinilah kita pengen kasih info ke teman-teman kalau CF Moto itu ya sudah bagian dari KTM, jadi kalian nggak usah khawatir untuk servisnya, untuk spare partnya. Kenapa? Karena dia bisa kita pakein spare partnya KTM 790 gitu. Yang mana sih memang pasti harga lebih mahal, tapi CF Moto sendiri pasti akan ngeluarin spare partnya dan harganya mungkin bisa lebih murah. Malah yang jadi beruntungnya adalah teman-teman pengguna 790 Adventure. Nanti kita bisa pakai spare partnya si CF Moto, ya. Siapa tahu bisa lebih murah kan? Gitu. Oh ya, lupa gua. Jadi, windshield juga nih. Nah, ini gokil nih. Tuh, windshield dia bisa naik turun. Tinggal kalian sesuaiin. Ini tinggal di lock, buka, mau tinggiin, tinggal tinggiin, turunin. Kalau di 790 Adventure juga bisa sih, tapi dia pakai baut gitu, ya kan. Terus dia udah ada port charging, dan gue udah nyobain yang di MT 450 MT, dia fast charging loh. Tinggal kabelnya aja lo belinya fast charging. Dia portnya double nih, ada 2. Dan ini waterproof. Dan ini ada satu lagi. Jadi dia sebelah kiri port chargingnya udah USB. Sebelah kanan itu yang masih pakai lighter. Jadi lengkap banget. Lengkap banget. Jadi lo kalau gue ngebayangin gue touring sama pasangan gitu ya. Gue pengen banget punya motor touring yang bisa boncengan berdua, nyaman, powernya cukup. Terus riding positionnya nyaman. Buat gue ini udah gokil sih. Gitu. Nah sekarang kita tes lagi langsung yuk. Yuk sini Vi. Nah, gokil ya. Ini TFT-nya, kita sit on. Dia gede banget. Di sini ada TPMS, jadi TPMS-nya juga udah ada, ya kan. Terus itu biasalah voltmeter dan yang lain-lain. Cuman yang paling gokil adalah kalian di sini ada Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi kalian bisa nanti tinggal kalian download untuk Android Auto-nya. Ya kan, di sini udah kalau untuk Apple CarPlay dia udah ada.
tapi ini tinggal download aja, ya kan. Jadi kalian bisa pakai si Google Maps-nya tanpa harus pakai tambahan GPS holder. Terus ini juga bisa connect ke intercom kita, jadi buat telepon, terus music, Bluetooth music kayak Spotify, itu semua udah ada di sini. Ini yang gokil. Jadi pada saat Android Auto keluar, tapi tetap speedometer tetap ada, cuman dia jadi mengecil, RPM-nya jadi naik. Gokil ya. Kalau gue pencet di sini lama, kalau lo pengen balik seperti semula, nah tinggal lo pencet nih, gitu ya kan. Ininya dipencet, balik, tekan lagi yang lama, dia balik ke Android Auto lagi, gitu. Nah terus habis itu untuk nah nih lo lihat. Jadi di sini lo tinggal tekan lama. Kalau tekan sekali dia untuk pemilihan ini. Jadi kayak memori ya, kayak quick choice gitu lah. Maksudnya kayak biar cepet tuh tombolnya lo pencet ke sini, ini bisa milih langsung riding mode, ada sport, rain, off-road. Sebetulnya ada satu lagi yang road, pencet FN di sini. Nah, terus kalau kalian pencet 2 kali, dia ada brightness untuk ini ya, terang redup atau auto. Grip heater lo mau nyalain, nah tapi mesinnya harus nyala, lo mesti nyalain, ya kan? Jadi ada grip heater on minimum, maksudnya mau agak anget atau panas, ya kan? Setelah itu lo mau apa lagi? Tadi grip heater, seating heater juga udah ada, seat heating. Jadi dia untuk si ininya nih, fast buttonnya, dia itu ada pertama drive mode, brightness, grip heater, seat heating, terus ini untuk sound, suara, itu aja. Itu untuk yang si ini. Nah, terus untuk yang lain-lainnya, seperti gue bilang tadi, nah, di sini kalian bisa pilih semua nih. Tuh, drive mode-nya sebetulnya di sini ada off-road plus, all terrain plus. Jadi banyak sebetulnya untuk drive mode atau riding mode-nya banyak. Bukan cuma sport, rain doang atau off-road gitu. Pada saat mesin nyala, nah kalian bisa pilih tuh. Ini dia ABS belakangnya otomatis mati, ya kan? ABS depannya nyala. Dia di sini tertulis kan. All terrain, front and wheel depan belakang dia mati semua, ya kan? Jadi gokil. Untuk ini sih gokil. Ini sih gokil sih. Jadi dia banyak banget ininya. Terus habis itu sebentar kita ini lagi, kita tekan FN lama, nah dia keluar ini. Tuh. Dia ada semua kebaca di sini. Yang pasti tadi TPMS ya, tire pressure sensor itu ada. Terus tadi riding mode ada. Terus untuk wifi segala macem connect ke sini maksudnya. Untuk si Android Auto-nya itu pun ada. Jadi gokil banget sih kalau gue bilang. Tuh, lo balik lagi kalau nggak mau pakai Android Auto kayak gini posisinya. Kalau mau pakai Android Auto tinggal tekan yang gambar bintang nih, gambar kayak salju. Ya kan, tekan lama, terus lo tinggal pilih deh. Nah, gitu. Gokil ya. Sekarang kita cobain yuk. Kita cobain jalan yuk. Reassured that every day my love is strong and gently
Nah, gitu guys. Kalian udah lihat kan gimana handling ini motor, gimana suspensinya motor ini juga setelah tadi gue tes tadi langsung dan kalian lihat juga. Dan menurut gue jelas ini motor worth it banget dengan harga segitu. Apalagi mudah-mudahan kalau ntar ada diskon ya kan di bawah 300. Gue yakin sih kalau di bawah 300 sih bakalan laku keras. Gue yakin banget, apalagi sekarang motor adventure atau pecinta motor dual purpose atau pecinta motor touring lagi membludak, lagi happening lagi, bukan happening lagi sih, memang lagi happening saat sekarang. Jadi kalau Enforce, kalian kalau bikin harga atau jual harga motor si CF Moto 800 MT ini di bawah 300 juta, ya mungkin 290, gue yakin bakalan laku keras banget. Gitu. Mudah-mudahan. MWG nambah lagi. Nah, insya Allah juga MWG akan nambah lagi. Kan kita kan udah jelas, kita spesialis KTM, Husqvarna, dan CF Moto saat ini. Kita udah kerjasama juga untuk modifikasi dan maintenance. Kalau di bawah 300 sih mungkin MWG akan nambah juga. Nah, kalian tadi lihat ya, riding positionnya. Tadi gue berdiri juga posisinya enak banget. Terus habis itu untuk duduknya, lihat kakinya nih, pas banget gitu. Gue udah ngebayangin kalau berdua terus pakai side box-nya sama top box-nya touring udah nggak perlu ribet-ribet lagi, paling tinggal nambahin phone holder kalau memang perlu phone holder ya kan, atau Android dashcam gitu. Tapi kalau untuk Android Auto udah nggak perlu lagi karena kenapa? Sudah ada di sini. Tinggal kita installin aja semua kebutuhan kita. Gitu. Oke, guys. Kalau kalian pengen tanya-tanya pastinya, pengen ngobrol-ngobrol tentang KTM, Husqvarna ataupun CF Moto, free to come, datang aja ke Monkey World Garage di Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan. Terus yang pasti jangan lupa follow IG kita juga di Monkey World Garage _official, atau yang satu lagi juga untuk katalog. Di situ ada barang-barang kita yang ready stok dan apa aja yang kita jual ada di katalog di Monkey World Garage _katalog. Atau kalian bisa kunjungi web kita deh. Di situ ada web link, kalian bisa langsung ke Tokopedia, ke katalog, ke galeri dan yang lain-lain, bahkan ke Maps ataupun ke WhatsApp admin itu di www.monkeyworldgarage.com. Gitu. Nah, sebelum gue sign out, please kalian subscribe, kalian likes, komen, bunyiin lonceng kalian biar kita tim MWG, gue Herman MWG pun pastinya insya Allah akan semangat terus dan selalu komitmen untuk sharing informasi, sharing edukasi tentang KTM, Husqvarna ataupun CF Moto. Gitu. Oke, kalau gitu gue cabut dulu. Sampai ketemu di channel YouTube selanjutnya. Bye-bye.